wabarakatuh. Kami kelompok 1 Akuntansi Perbankan Syariah akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Akad Pembiayaan Murabahah Perumahan atau KPR pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Perbankan syariah atau yang lebih dikenal dengan Bank Islam prakteknya telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Memiliki beberapa pengertian yang berbeda, hanya saja mengandung makna yang sama, yaitu bank syariah adalah suatu badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam bank syariah terdapat jenis-jenis pembiayaan. Tidak diragukan lagi bahwa pembiayaan syariah merupakan fasilitas pembiayaan yang menerapkan sistem keuangan Islam yang salah satunya adalah dengan menjauhi riba. Jenis-jenis pembiayaan tersebut antara lain, yang pertama itu ada pembiayaan mudharabah. Apa itu pembiayaan mudharabah? Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada pihak yang ingin memulai usaha. Jadi pihak itu meminjamkan dananya kepada pihak yang ingin memulai usaha. Lalu yang kedua itu ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan masing-masing pihak menyalurkan dana sebagai modal dan keuntungan akan dibagi menjadi dua. Lalu yang ketiga itu ada pembiayaan murabahah. Apa itu pembiayaan murabahah? Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan, dan kita sebagai penjual harus menjelaskan hal tersebut kepada pembeli. Jadi contohnya gini, misal saya menjual baju, saya harus menjelaskan kepada pembeli berapa modal saya membeli baju itu dan berapa keuntungan yang saya dapat dalam menjual baju itu. Lalu yang keempat ada pembiayaan salam. Nah, pembiayaan salam ini merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilakukan di muka secara kontan atau secara tunai. Lalu sedangkan penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari. Lalu yang kelima itu ada pembiayaan istisna. Pembiayaan istisna adalah kontrak jual beli yang berbentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Lalu yang keenam ada pembiayaan ijarah. Apa itu pembiayaan ijarah? Pembiayaan ijarah yaitu akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembiayaan sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan suatu barang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang akad pembiayaan murabahah. Akad pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan umum dan sering diterapkan pada sejumlah perbankan syariah. Hal ini karena akad pembiayaan murabahah banyak digunakan sebagai produk utama dari perbankan syariah. PT Bank BRI Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pembiayaan dengan akad murabahah. Produk pembiayaan dengan akad murabahah dipaparkan oleh salah satu akun office PT Bank Syariah. PT Bank BRI Syariah melayani pembelian rumah, ruko, tanah, capling pembangunan, renovasi, ambil alih pembiayaan atau take over, dan pembiayaan berulang atau refinancing. Akad yang digunakan dalam pembiayaan KPR BRI Syariah adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antar bank dengan nasabah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati. Selain melakukan akad murabahah, PT Bank Syariah Kantor Cabang Banda Aceh mengkombinasi antara
akad murabahah dengan wakalah untuk hal pembelian rumah kepada nasabah. Sebelum melakukan akad murabahah, ketentuan akad murabahah pada perbankan syariah telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 6, yang terdapat beberapa ketentuan umum yang harus diterapkan dan dijalankan oleh perbankan syariah PT Bank BRI Syariah, kantor cabang Banda Aceh. Nah, di sini ada penjelasannya. Penjelasan yang pertama itu ketentuan Fatwa DSN MUI tahun 2000. Dia menyebutkan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. PT Bank BRI Syariah di setiap spesifikasi rumah yang diinginkan oleh nasabah. Pada poin kedua itu dijelaskan bahwa barang yang akan diperjualbelikan tidak dilarang atau tidak haram oleh syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Lisa Yuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu bank membiayai sebagian atau keseluruhan harga pembelian barang yang telah disepakati secara spesifik. Dan secara teorik, akad murabahah adalah akad jual beli yang disepakati oleh kedua pihak yang bertransaksi, di mana nasabah mengetahui harga dari barang tersebut. Poin keempat yaitu 5 dan 6 Fatwa DSN MUI menjelaskan secara keseluruhan akad murabahah pembiayaan diterapkan oleh perbankan syariah dan harus memberitahukan semua aspek agar tidak terjadi ada unsur gharar dan unsur riba di dalamnya. Poin kelimanya, nasabah membayar semua barang tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Poin keenam yaitu untuk menghindari penyalahgunaan dan kerusakan pada akad tersebut, pihak bank mengadakan perjanjian khusus terhadap nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Aulia Salamarahab. Di sini saya akan membahas poin ke-9 Fatwa DSN MUI adalah jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus setelah barang menjadi milik bank. PT Bank BRI Syariah, kantor cabang Banda Aceh juga mengkombinasikan akad murabahah wil wakalah. Dalam hal ini, pihak bank memberikan kuasa kepada nasabah atau nasabah itu sendiri menjadi perwakilan bank dalam mencari rumah dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Karena pihak bank juga tidak bisa menentukan rumah yang ingin dimiliki oleh nasabah. Kemudian baru pihak bank mencairkan dananya ke rekening nasabah dan langsung dicairkan juga ke rekening developer. Dalam hal ini, pihak nasabah juga menerima pencairan dana sebagai bukti bahwa nasabah juga mendapatkan pencairan dana dari pihak bank, walaupun dana tersebut langsung dikirim ke pihak developer. Dalam Fatwa DSN MUI dinyatakan secara jelas bahwa pihak bank harus memiliki barang atau rumah yang diinginkan oleh nasabah. Secara prinsip sudah berada di pihak bank. Karena jika bank melakukan akad murabahah sebelum barang atau rumah belum berada di pihak bank, maka margin yang ditetapkan terhadap barang rumah yang akan diakadkan menjadi riba. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah PT Bank BRI Syariah, kantor cabang Banda Aceh, menentukan margin dengan sifat yang transparan dan mengikuti rate yang berlaku umum, sehingga menghindari adanya unsur gharar atau unsur ketidakjelasan. Hal ini tentu berbeda dengan perbankan konvensional pada umumnya yang menerapkan unsur riba. 2. PT Bank BRI Syariah, kantor cabang Banda Aceh, menanamkan asas saling percaya, di mana pihak Bank BRI Syariah tidak mengenakan sanksi denda secara langsung, namun dengan membuat beberapa perjanjian khusus untuk alokasi dana denda tersebut ke pembangunan masyarakat,
dan acara-acara yang digelar PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. 3. Apabila ditinjau dari kesesuaian fatwa DSN MUI dan pihak praktek pembiayaan murabaha perumahan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Dari segi prinsip muamalah, PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh telah memenuhi prinsip-prinsip di mana transaksi yang tidak terlarang dalam Islam dilakukan dengan saling ridho, di mana pihak bank dan pihak nasabah sama-sama menyepakati margin yang harus dibayar oleh nasabah kepada pihak bank dengan cara yang transparan dan terhindar dari riba. Pembiayaan murabaha dan murabaha bil wakalah yang dipraktekkan PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh juga telah selaras dengan apa yang telah ditentukan oleh fatwa DSN MUI.